Perhatikan atau baca karakter candle yang terakhir, kemudian kita bandingkan dengan sebelumnya. Candle terakhir itu memberikan informasi apa kepada kita? Dari mana kita bisa membaca informasinya? Dari karakter candle yang terbentuk. Selanjutnya kita kembali ke materi dulu. Ya, kita akan kembali ke materi teknikal dulu biar nanti teman-teman juga bisa menganalisa, bisa menentukan titik entry yang tepat dan berpeluang untuk profit di sana. Tadi malam sudah kita pelajari terkait banyak hal, yakni ada karakter candle. Ya, sekedar mengingatkan, yang pertama ada karakter candle, perhatikan ada badan, ada sumbu, kemudian ada rasio perbandingan antara sumbu dengan bodinya. Yang ketiga adalah posisi, berada di tren naik atau tren turun. Berikutnya setelah kita memahami karakter candle, maka selanjutnya jangan lupa untuk memahami level pentingnya. Level penting ada support dan resisten, ada retracement-nya. Ada retracement, ada support resisten. Support resisten kemarin kita bahkan sudah singgung bagaimana cara menentukan support dan resisten yang paling mudah. Kita juga sering berikan video tutorialnya. Yang pertama, cari swing high dan swing low. Swing high, ada swing low, atau ayunan harga tertinggi terendahnya. Maka ini jadi support, ini jadi resisten. Yang kedua dengan multiple rejection atau dengan banyak penolakan. Banyak penolakan atau banyak ekor. Banyak penolakan atau banyak ekor. Semakin banyak sumbu, semakin banyak penolakan, maka semakin menjadi support atau resisten yang kuat di sana. Kemudian berikutnya ada level support resisten yang mendekati level sebelumnya. Level support resisten yang menyentuh atau mendekati, selalu mendekati level sebelumnya atau level support resisten sebelumnya. Kemudian berikutnya ada support resisten yang baru, ya. Nanti bisa menjadi support resisten. Kemudian retracement adalah gerakan candle yang melawan arah, namun demikian berada di kisaran di bawah 50%. Ya, di bawah 50%, berarti lebih besar sama dengan 50%. Kalau kita menggunakan Fibonacci, kalau kita menggunakan Fibonacci ini bisa 61,8%. Jadi di antara ini sama ini. Saya biasa menggunakan 50% ya untuk menguji apakah marketnya dia mampu untuk melewati area koreksi atau tidak. Yang ketiga adalah tren. Yang ketiga adalah tren atau arah kecenderungan. Arah kecenderungan. Nah, tren kemarin ada tren besar, ada tren kecil. Dari dua tren ini mana yang kita gunakan? Ya bergantung sistem trading yang kita gunakan, bergantung tipe trading seperti apa yang kita ambil. Saya misalnya menggunakan tipe trading harian atau day trading, maka saya lebih cenderung ke tren yang kecil, ya, dengan tidak mengabaikan tren yang besar. Ketika tren yang besar dia naik, kemudian tren kecilnya mulai turun, maka saya tetap menggunakan tren kecil. Saya hanya akan mengikuti tren besarnya ketika tren kecilnya sudah habis, kembali naik, breakout di sini, maka saya baru ikut tren besarnya.
ya. Selagi belum ada petunjuk untuk naik kembali, maka saya menggunakan tren yang lebih kecil yang terdekat dari runningnya. Oke, dari materi ini setidaknya kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan yang paling penting, yang paling pokok di dalam kita menentukan arah adalah bagaimana memahami karakter candle, memahami level penting, kemudian memahami arah kecenderungan yang utama itu kemana, yang terdekat dari running kemana. Kalau tiga ini kita sudah bisa menguasai dengan baik, sudah bisa mempraktekkan, kemudian kita kombinasi dengan risk management, maka trading itu menjadi sederhana, profit itu bisa menjadi lebih mudah. Ya, percaya atau tidak percaya, kalau tidak mau banyak berlatih, tidak pengalaman, pasti di tengah perjalanan nanti akan menemukan satu kebingungan. Tapi kalau sudah banyak mencoba, banyak berlatih, dengan segala model pasar yang ada, tentu semuanya akan sangat mudah kita menghadapinya. Kayak kita belajar dulu di waktu sekolah, ketika banyak latihan soal, semakin banyak kita latihan soal, maka tentu ilmu yang kita dapatkan dari mengerjakan soal akan semakin banyak. Begitu dikasih soal, oh soal ini sudah pernah saya kerjakan. Jadi tinggal menyelesaikan. Akan sangat mudah ketika kita sudah banyak berlatih, banyak mengasah skill kita, keahlian kita. Tetapi ketika kita tidak mau belajar, tidak mau mengasah keahlian kita, begitu kita salah di entry kita salah, maka yang terjadi adalah kebingungan. Apa yang saya kerjakan? Seperti hanya kita mengerjakan soal, biasa kita mengerjakan soal 1-2 kali, atau hanya kecil saja yang kita kerjakan. Masih banyak soal tapi tidak kita kerjakan, sehingga tidak menemukan banyak pengalaman di sana. Ketika menemukan soal yang sulit, yang belum pernah kita alami, tentu pasti ada kebuntuan di sana. Sama halnya dengan trading. Trading ini kita semakin banyak berlatih, mencoba dengan menerapkan di akun demo dulu, ya, mempraktekkan tekniknya, mengendalikan psikologinya, menerapkan risk manajemennya, dengan terus diulang-ulang, maka suatu saat akan menjadi mudah. Kalau teman-teman hanya berambisi yang kuat untuk cepat profit, cepat entry, dan cepat menggunakan real account, maka yang seperti kemarin kita sampaikan akan masuk di jajaran orang yang sakit hati karena tidak menemukan titik yang tepat. Oke, kembali ke materi. Saya akan coba untuk memberikan urut-urutannya. Ya, seperti apa kita membaca pergerakan pasar, membaca arah pasar ketika kita mau menentukan entry kita, baik itu buy, baik itu sell, bagaimana cara kita menentukan, sehingga nanti bisa membentuk satu trading plan atau rencana trading kita. Jadi rencana trading itu adalah aturan main kita sendiri. Tidak satu orang dengan orang lain tidak ada yang sama terkadang. Maka yang bisa nanti menentukan adalah kita sendiri. Trading plan itu tentu nanti bisa berbeda-beda. Ada si A, si B, si C dengan menggunakan teknik dan metode yang berbeda. Ada yang suka dengan menunggu breakout. Ada yang suka dengan menunggu penolakan dan sebagainya. Maka saya berikan satu langkah, ini judulnya step by step analisa sederhana, ya, oleh Wijaya Trading. Jadi yang kita lakukan sebelum kita itu entry apa? Tidak bisa kita serta-merta begitu membuka chart langsung kita entry. Kita melihat, oh di sana marketnya hijau, kita entry buy. Oh di sana marketnya merah, kita entry sell. Ya tidak semudah itu, kita harus ada tahapannya. Tahapannya seperti apa? Yang kita bisa baca apa? Yang pertama, perhatikan arah kecenderungan. Arah kecenderungan ini lebih ke arah tren. Yang saya maksud adalah tren terdekat dari runningnya. Yang terdekat dari running itu kemana arahnya? Ya, tadi pagi sudah kita
sampaikan. Bahkan ketika kita melihat arah kecenderungan yang terdekat itu mengarah ke atas, maka fokus kita sementara naik atau buy. Meskipun secara umum kalau kita melihat di time frame yang lebih besar, seller masih dominan. Tapi karena struktur terdekat yang terbentuk adalah buyer, maka kita ikuti dinamika yang ada atau tren yang terdekatnya. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat kondisi struktur yang ada, ya, untuk melihat struktur yang lebih dekat itu kita bisa melihat di 3 candle yang terakhir. Ya, bandingkan 3 candle terakhir itu terhadap candle-candle sebelumnya. Adakah di situ nanti pengaruh yang kuat? Kalau tidak terlalu berpengaruh, maka kita ngikuti yang tren yang lebih kuat. Kalau berpengaruh, maka ikuti yang terakhir, yang terdekat. Ya, contohnya begini. Jadi pasar itu ketika dia mau naik, mau turun, selalu ada petunjuk yang ada di sana. Selalu ada petunjuk yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat secara visual dari candlestick yang terbentuk. Ya, contohnya dari pagi ya, struktur buyer dominan. Kemudian 3 candle terakhir merah, merah, hijau misalnya. Merah, merah, hijau ini memang ada merahnya, tetapi dampaknya kita lihat. Dampak terhadap tren sebelumnya bagaimana? Tidak terlalu pengaruh. Maka tetap fokus pada buyer. Ya, kemudian kita lihat merah, merah, merah. Ada penolakan, ada hijau lagi. Hijau menutup merah, sehingga merah semakin kalah ya. Merah semakin melemah karena adanya candle yang baru, adanya candle yang hijau yang lebih besar. Semakin naik, semakin dia kuat, maka struktur candle akan semakin terbentuk. Atau kumpulan candle akan terlihat di sana. Merah, hijau, hijau. Sudah kelihatan merah, hijau, hijau. Merah sudah ditutup oleh kumpulan hijau. Sehingga arahnya kalau sudah seperti ini fokus ke atas, apalagi sudah breakout. Kalau sudah breakout, maka fokus kita ke buy. Kita hanya akan ambil posisi sell ketika muncul seller yang jauh lebih kuat dan mendekati atau setidaknya melewati area retracement-nya. Ya, kita sudah berikan tadi pagi ada area retracement di sini. Maka di sini saya kasih sell 1768. Ini tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti kita marketnya turun dan melewati 1769 ini, maka saya baru ambil posisi sell di sana. Ya, kemudian di bawahnya lagi saya kasih lagi. Ya, saya kasih lagi sell stop bahkan di 1767,1. Ini seperti apa yang kita baca? Ya, tentu dengan perhitungan ini berada di bawahnya retracement. Market kalau sudah kuat menembus wilayah retracement, biasa kemungkinan besarnya akan lanjut. Sehingga saya kasih di bawahnya di area 1767. Ya, mengantisipasi ketika nanti breakout di area retracement-nya. Di ujungnya ketika di puncak bawah kita dengan sikap menyiapi limit untuk pantulannya, untuk koreksinya. Tapi yang terjadi berada di retracement-nya dia tidak bisa breakout dan berada di sini. Hanya koreksi, kemudian memantul kembali. Ketika sudah mulai melewati 1777, maka kita anggap breakout. Maka ketika breakout ini kita kasih sell stop di atasnya untuk memastikan buyer sudah betul-betul kuat, maka kita kasih buy stop di sana. Ya, ini dari satu struktur yang terbentuk atau struktur candle yang terbentuk di sana. Kemudian 3 candle terakhir bandingkan 3 candle terakhir tadi yang sudah kita contohkan. Kemudian perhatikan satu karakter candle yang terakhir. Sebelum running itu ada candle terakhir. Ya. Diingat kita tradingnya adalah di trading harian. Ya, trading harian ya. Di trading atau trading harian, maka time frame standar yang kita gunakan adalah H1. Perhatikan atau baca karakter candle yang terakhir, kemudian
kita bandingkan dengan sebelumnya, candle terakhir itu memberikan informasi apa kepada kita? Dari mana kita bisa membaca informasinya? Dari karakter candle yang terbentuk. Ya, contoh misalnya karakter candle yang terbentuk di candle ini misalnya, ini adalah tebal warna hijau, kemudian ada penolakan kecil. Penolakan dengan sumbu dengan bodi masih kuat hijaunya dan tidak ada kekuatan seller yang lebih besar. Maka kemungkinan besarnya masih akan lanjut naik. Kemudian kita lihat misalnya terakhir candlenya panjang. Candlenya panjang, di atas tidak ada penolakan, di atas tidak ada penolakan. Ya, breakout di sana tidak ada penolakan. Jangan kita tergesa-gesa mengambil breakoutnya ketika panjang. Diingat ada batasan namanya ring. Ring itu kemampuan pergerakan dari tertinggi dan terendahnya. Satu hari kemarin kalau kita ukur ringnya, ring yang kemarin dari ujung tertingginya sampai ujung terendahnya ini berkisar di antara 2.900 sekian, hampir 3.000. Maka ketika hari ini menyentuh angka itu kita hati-hati. Meskipun potensinya masih ada, potensi naik masih sangat kuat sekali. 2.000 sekian, jadi masih ada peluang. Kalau mau naik pun masih ada peluang. Tetapi ternyata ketika nanti ini berbalik jadi warna merah dan ditutup dengan merah, justru ini akan berbalik turun. Ya, nanti kita masuk di trigger, nanti akan ketemu triggernya. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Setelah kita membaca karakter candle yang terakhir, maka berikutnya uji pasar itu atau uji harga itu di level psikologi marketnya atau di support resistennya, diuji di sana. Apakah dia menyentuh kemudian terhenti di situ atau dia breakout. Kalau dia breakout maka kita bisa ambil posisi lanjutnya. Ketika marketnya di area level psikologi, di area support maupun resisten itu dia terpental atau memantul atau ditolak, maka bisa jadi kemungkinan market itu akan reversal, akan berbalik. Ya, tergantung bagaimana terbentuk candlenya. Kemudian jika market mulai berbalik, uji di area retracement, di area koreksi tadi. Di 50 hingga 61,8%. Ketika market mulai berbalik, kita uji di area retracement. Ya, contohnya begini. Ya. Ini naik, ya, ini naik kemudian turun. Ketika mulai berbalik, maka uji di area retracement di sini. Ketika dia turun dan tidak menyentuh area retracement, kemudian mulai ditolak, mulai muncul candle yang berlawanan, maka kemungkinan besar akan jauh lebih kuat. Ya. Ketika dia sudah breakout di resistennya. Ya, ini nanti kita bisa coba untuk praktekkan. Ya, kita uji pergerakan pasar itu di level psikologi. Kemudian di area market yang mulai berbalik, pasar yang mulai berbalik arah, maka uji di area koreksi atau retracement dari arah dominan yang tadi kita contohkan. Selanjutnya setelah kita memahami ini, memahami arah secara umumnya, baru kita menentukan titiknya. Titik entry kita di mana?